warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Hari ini kita dipertemukan kembali ya dalam keadaan sehat semua. Coba sekarang anak-anak dilihat, dicek teman yang ada di sebelahnya, ditanya ada nggak hari ini yang tidak hadir? Alhamdulillah, berarti kita semua dalam keadaan sehat. Kemarin yang tidak hadir itu Mas Febri, ya katanya sakit perut ya. Nah, kenapa sakit perut? Makan jajan sembarangan, tapi sekarang sudah sembuh. Alhamdulillah. Jadi besok lagi kalau makan jajan jangan sembarangan ya, biar kita nggak sakit, dapat berangkat sekolah, jadi dapat mengikuti pelajaran ya, tidak tertinggal pelajaran ya. Sekarang udah sehat ya badannya ya. Tadi pagi udah minum obat. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan ilmu yang akan kita dapatkan dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Bu Edah mau doa dipimpin oleh siswa yang tadi berangkatnya lebih awal ya. Siapa yang hari ini berangkatnya lebih awal? Coba angkat tangan. Saya Bu. Oh, Mas Febri. Alhamdulillah Mas Febri sudah sehat dan berangkatnya lebih awal. Bu Edah minta tolong kepada Mas Febri untuk memimpin doa teman-temannya. Silakan Mas Febri. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Febri. Selanjutnya seperti biasa kita akan selalu melafalkan surat-surat pendek ya. Untuk pertemuan kali ini adalah ada dua surat Al-Ikhlas dan Al-Falaq. Bu Endah mau nanti ada dua orang memimpin untuk membaca surat Al-Ikhlas dan Al-Falaq. Sekarang Al-Ikhlas terlebih dahulu dipimpin oleh Mbak Devi. Silahkan maju Mbak Devi untuk memimpin teman-temannya membaca surat Al-Ikhlas ya. Surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Devi. Tepuk tangan untuk Mbak Devi. Oke, selanjutnya surat yang kedua itu adalah surat Al-Falaq. Bu Endah mau surat Al-Falaq dipimpin oleh Mas Oza. Silakan Mas Oza maju ke depan untuk memimpin teman-temannya membaca surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul adzim. Terima kasih Mas Oza. Tepuk tangan untuk Mas Oza. Oke, selanjutnya biasa kita melafalkan Pancasila. Pancasila ini dipimpin juga oleh satu siswa maju ke depan. Coba Bu Endah mau siapa yang berani maju ke depan untuk memimpin teman-temannya melafalkan Pancasila. Angkat tangannya. Oke, silahkan maju Mbak Vina. Yang lainnya mengikuti ya. Silakan. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kedaulatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawarah dan perwakilan. Kedaulatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawarah dan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Sebelum kita masuk ke materi, kalian persiapkan buku kalian tematik dan alat tulisnya. Tolong dikeluarkan, dipersiapkan terlebih dahulu. Siapkan, bawa semua alat tulisnya. Oh, nggak bawa pena, kenapa? Masih juga bawa pena. Lupa. Sini, Bu Ida, sini. Lupa.
Ya, kaitannya dengan pelajaran hari ini, salah satu cara menjaga tubuh kita agar terhindar dari gangguan sistem pencernaan adalah dengan makan makanan yang sehat. Oke, sebelum melanjutkan ke materi, Bu Indah mau tanya. Coba hari ini tadi siapa yang sebelum berangkat ke sekolah sarapan? Siapa coba yang sarapan tadi pagi yang angkat tangan? Sebelum kita berangkat ke sekolah, ya, agar badan kita karena apa? Sumber tenaga bagi manusia itu sarapan biar perutnya nggak sakit, ya, harus makan makanan yang bersih dan bergizi. Terus selanjutnya kita masuk ke materi, kalian harus tahu terlebih dahulu apa tujuan kita pembelajaran hari ini, ya. Coba Benda mau dibacakan oleh Mas Oja. Maju ke depan untuk membacakan tujuan yang ditayang melalui video siswa dapat membandingkan iklan media cetak dengan media elektronik dengan tempat terima. Setelah membandingkan iklan media cetak dengan media elektronik, siswa yang dapat menyajikan informasi. Yang lain mengikuti ya, kita semangat ya. Oke, Tunggu semangat ya. Oke, thank you. Silakan duduk kembali. Nanti akan Bu Enda tayangkan sebuah video ya. Video ini tentang gangguan sistem pencernaan pada manusia. Nah, kalian catat poin-poin pentingnya dari video nanti yang akan Bu Enda tayangkan. Poin pentingnya apa aja? Apa saja gangguan pada sistem pencernaan manusia? Nanti kan ada beberapa sistem gangguan pencernaan ya. Kalian catat apa saja. Terus gejala penyakit tersebut itu apa? Ya. Terus selanjutnya penyebab dari penyakit tersebut apa? Terus yang terakhir bagaimana cara mengatasinya? Kalian catat ya. Semua nanti akan ada di tayangan video. Kalian catat poin-poin pentingnya. Sudah paham? Tolong disimak ya. Dibuka bukunya. Dicatat poin-poin. Selamat datang di channel pendidikan Al-Bilham. Kelas 5, tematika subtema 2, muatan IPA, gangguan sistem pencernaan. Stres. 4. Makan sedikit tapi sering. 5. Periksa kajian saat buang air besar atau BAB. 2. Frekuensi buang air besar lebih jarang. Sudah dicatat semua? Poin-poin pentingnya. Oke. Sekarang kita akan melakukan tanya jawab terkait video yang sudah Bunda tayangkan. Kalian punya catatan masing-masing, jadi kalian bisa menjawab sesuai dengan catatan yang sudah kalian catat. Bisa dipahami? Oke. Bu Endah mau tanya. Yang pertama tadi, gangguan sistem pencernaan pada manusia. Siapa yang tahu? Yang pertama, gangguan sistem pencernaan pada manusia. Siapa yang tahu? Silakan angkat tangan. Maju ke depan. Ada gangguan sistem pencernaan yang menyerang lambung. Gejala penyakit rasa perih pada dinding lambung, rasa mual, dan rasa kembung. Oke, tepuk tangan untuk Devi. Silakan duduk kembali. Betul sekali ya. Jadi seperti yang ada di tangan video tersebut, salah satu gangguan sistem pencernaan pada manusia itu yang pertama adalah sakit mah. Ya, sakit mah itu adalah gangguan sistem pencernaan yang menyerang lambung. Jadi gejala penyakit mah itu apa aja? Rasa perih pada dinding lambung, rasa mual, dan rasa kembung. Selanjutnya penyebab. Tadi kan Mbak Devi sudah menyatakan bahwasanya sakitnya adalah sakit mah. Nah, sakit mah itu ada penyebab dan cara mengatasinya. Ayo siapa yang bisa? Angkat tangannya. Siapa yang bisa? Oh, silahkan maju Mbak Pina. Apa penyebab dan cara mengatasi sakit mah? Adanya Jadi betul sekali ya. Jadi penyakit mah itu ada penyebab. Jadi ketika ada yang sakit mah itu pasti ada penyebabnya. Apa aja penyebabnya? Adanya bakteri Helicobacter pylori. Pola makan tidak teratur, stres, terlalu banyak makan pedas dan berlebihan.
bermakna. Itu tadi. Yang kedua, yang ini. Ayo fokus. Akan Bu Endah tunjuk lagi. Coba Mas Oza maju ke depan. Apa penyebab penyakit pasir dan bagaimana cara mengatasinya? Silakan Mas Oza. Atau dia lupa kemampuan tidak misalkan ke dokter. Oke, terima kasih Mas Oza. Selamat untuk Mas Oza. Pinter Mas Oza ya. Oke, penyebab penyakit pasir itu ada sendiri sakit diare. Ya, terus kehamilan. Ya, obesitas itu kelebihan berat badan. Dia gemuk yang berlebihan. Tapi Bu Endah lihat di sini gemuknya nggak ada yang berlebihan, artinya di kelas ini tidak ada yang obesitas. Ya, masih dalam batas standar. Ya, Bu Endah mau kalian mempraktekkan sebuah iklan. Kemarin sudah Bu Endah katakan, kalian membawa contoh benda yang akan kalian peragakan untuk memperagakan sebuah iklan. Kalau maju ke depan memperagakan iklan yang dibawa apa Mbak Devi? Minyak kayu putih ya? Oke, silakan maju ke depan. Minyak kayu putih caplah. Minyak kayu putih ini dapat kalian temukan di apotek atau di toko terdekat. Oke, tepuk tangan. Tadi kasih contoh. Kalau ada yang sakit menggunakan minyak kayu putih, bisa didapat di apotek ataupun toko-toko terdekat. Itu termasuk iklan, ya. Oke, pintar sekali ya. Tepuk tangan untuk Mbak Devi sekali lagi. Oke. Oke, tepuk tangan untuk kalau ada yang sakit kepala, kalian coba minum bodrek. Mbak Ina kalau sakit kepala minum bodrek. Sembuh. Nah, jadi Mbak Ina mencoba mempromosikan sebuah produk yang bernama bodrek, karena ketika dia sakit kepala minum bodrek ini sembuh. Bisa didapat dibeli di mana? Di apotek ataupun toko terdekat. Dari itu ada sebuah iklan. Tepuk tangan itu Mbak. Seperti yang sudah Beda sampaikan sebelumnya, bahwasanya untuk pertemuan hari ini Beda akan membagi kalian menjadi 2 kelompok, ya. Nanti kita akan mengerjakan sebuah proyek. Jadi kalian itu nanti akan berdiskusi sesuai dengan kelompok masing-masing. Ya, Beda akan membagi 2 kelompok, yaitu kelompok 1 itu kelompok bintang dan kelompok 2 itu adalah kelompok. Ini akan merancang percobaan tentang pembuatan oralit. Ya, itu adalah salah satu cara pengobatan gangguan organ pencernaan yang kemarin sudah Beda jelaskan. Selain daripada itu, masing-masing kelompok juga melakukan percobaan dengan bahan alat yang sudah disediakan. Bisa dipahami? Beda sudah menyediakan semua alat-alatnya ya. Terus nanti kalian juga akan melaporkan tentang percobaan melalui LKPD yang nanti akan Beda bagikan, ya. Terus selanjutnya, selain daripada itu, anak-anak juga berdiskusi, ya, mengerjakan peta pikiran, ya, peta pikiran tentang gangguan pencernaan pada manusia. Jadi nanti siswa juga mengerjakan. Jadi di LKPD itu ada dua lembar. Jadi yang bagian atas bagaimana itu runtutan cara pembuatan oralit, dan bagian bawahnya pembuatan tentang peta pikiran. Kelompoknya masing-masing kalau maju ke depan untuk mengambil peralatannya masing-masing ya. Nah, ini satu-satu hadiah. Ya, jadi nanti hasilnya ada yang begini. Jangan lupa sebelum kita praktek ditulis dulu anggota kelompoknya siapa aja. Nah, ini yang gelas kosong ini itu adalah yang akan kita gunakan untuk pembuatan oralitnya. Nah, di sini kan ada garam, ya, ada garam, ada gula, dan ada tempat untuk pembuatan oralitnya. Ya, airnya juga air matang sudah Beda persiapkan, ya. Dan nanti di situ kalian coba tuangkan di gelas yang kosong itu setengah sendok teh garam. Garam ya, jangan ketukar gula ya. Nah, sudah semua. Nah, lihat di situ. Terus 3 sendok teh gula pasir. Kalau udah baru kita tuangkan airnya. Ya.
dan garam itu hingga larut diaduk ya. Pembuatannya ada yang mencatat temennya di LKPD ya. Ada yang mengaduk hingga larut, ada yang mencatat bagaimana tadi tata caranya pembuatannya, apa bahan-bahannya. Silakan bertanya. Apa boleh ditambah gula yang lebih banyak, Bu? Gimana? Apa boleh ditambah gula yang lebih banyak? Apakah boleh ditambah gula lebih banyak? Nah, tadi kan cara-caranya ada takarannya ya, takarannya masing-masing. Jadi sesuai dengan takaran, ya. Tidak boleh ditambah karena sudah ada takarannya masing-masing ya, Mas Febri ya. Oke. Silakan tanya kalau ada yang tidak paham. Yang ditulis ketua kelompoknya. Bagaimana? Bisa diulangi pertanyaannya? Yang ditulis ketua kelompoknya. Oh, yang ditulis semua, jangan ketua kelompok saja ya yang ditulis ya. Semua anggotanya ditulis. Tugas yang kedua, tetap itu sudah selesai semua oralnya ya. Oke, peta pikiran ini gue udah kasih contoh ya di sini sambil perhatikan ya. Contoh peta pikiran itu yang paling tengah adalah gangguan sistem pencernaan seperti yang gue udah bagikan di LKPD kalian masing-masing ya. Ada di situ. Di tengah itu gangguan sistem pencernaan ya. Terus di situ ada gangguannya kedua, mak dan diare. Ya, dalam peta pikiran itu kalian pencernaan manusia dan kalian cari apa yang dimaksud dengan gangguan pencernaan tersebut, terus disebabkan oleh apa, gejalanya bagaimana dan bagaimana cara mengatasinya. Ya, bisa dipahami? Oke, silakan dikerjakan. Di sini di LKPD ada ya Mas Aja. Di LKPD ada. Nah, tinggal kalian tulis, kalian diskusi dua gangguan pencernaan pada manusia itu apa, terus dituliskan di situ. Ya, apa gejalanya, terus penyebabnya, cara mengatasinya ditulis di sini, ya. Tanya ulang Mas Febri pertanyaannya. Akan mengatasi. Apakah cara mengatasi penyakit tersebut ditulis? Harus ditulis. Ya, jadi yang ditulis apa yang dimaksud penyakit tersebut, disebabkan oleh apa, gejalanya bagaimana, cara mengatasinya juga harus ditulis. Seperti contohnya penyakit diare, cara mengatasinya minum oralit yang kalian buat. Jadi harus ditulis Mas Febri ya. Bisa dipahami? Hasil pembuatan oralitnya terlebih dahulu. Nah, udah dikasih nama ya gelasnya. Nanti akan beda cek taruh di sini. Kalian itu dalam pembuatan tugas kelompok itu harus saling berdiskusi, harus bagi tugas. Ya seperti ini tadi kelompok bintang dan bulan juga luar biasa karena Bu Enda lihat kalian kerjasamanya bagus ya. Ada yang membuat oralit, ya ada yang mengaduk. Bu Enda lihat ada yang memegangin apa namanya gelasnya, ada yang membuat peta pikirannya. Memang harus seperti itu ya. Jadi apa namanya di pertemuan berikutnya ketika nanti Bu Enda buat kelompok kalian tidak harus dengan teman-teman kalian ini nanti akan Bu Enda acak. Ya, dengan siapapun kita kelompoknya, anggotanya kita harus tetap bekerja sama karena kita sesama teman tidak boleh pilih ya, karena kita itu satu kelas adalah satu keluarga. Jadi selama satu kelompok itu harus bekerja sama. Tangan untuk masing-masing kelompok. Ya, pasti sungguh luar biasa. Oke. Kalian sekarang mempresentasikan masing-masing kelompok maju ke depan hasil dari tugas yang sudah kalian kerjakan kemarin. Ya, untuk kelompok pertama yang maju ke depan adalah kelompok bintang yang maju ke depan yang mewakili untuk mempresentasikan hasil tugasnya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok bintang. Ada yang ditanyakan terkait yang sudah dipresentasikan oleh kelompok kita? Saya Bu. Oke, apa pertanyaannya? Oke, apakah penyebab penyakit MAH dan bagaimana cara mengatasinya? Coba kelompok bintang selain daripada Mas Febri, anggota kelompok dari kelompok bintang yang ingin membantu menjawab, maju ke depan. Mas Oja silakan.
penyakit mah. 1. Ada yang dokter, ada dokter. Oke, tepuk tangan. Ya, bagaimana Mbak Devi? Sudah bisa dipahami terkait apa yang Mbak Devi tanyakan? Oke. Selanjutnya, selain daripada Mbak Devi, adakah yang ditanyakan? Silakan Mbak Pina, apa yang ditanyakan? Maju ke depan, pertanyaannya maju ke depan, Mbak Pina. Apakah yang dimaksud penyakit cacingan dan apa gejalanya? Apakah yang dimaksud penyakit cacingan dan apa gejalanya? Mungkin dari kelompok bintang ada yang bisa membantu Mas Febri untuk menjawab. Bisa menjawab? Oke, silakan Mas duduk. Mbak Ina bisa duduk kembali. Silakan Mas duduk maju ke depan untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Ina. Oke, tepuk tangan untuk Mas duduk. Ada yang ditanyakan? Tidak ada yang ditanyakan, cukup jelas ya yang dipresentasikan oleh kelompok bintang. Oke, tepuk tangan untuk kelompok bintang sekali lagi. Oke, kelompok yang kedua yang akan presentasi itu adalah kelompok bulan. Silahkan yang Besar jika sudah waktunya. oke, tepuk tangan untuk kelompok. Jadi kelompok bulan sudah mempresentasikan apa yang sudah dibuat sesuai dengan tugasnya, yaitu membuat oralit kemarin ya, dan membuat peta pikiran terkait sistem gangguan pencernaan pada manusia. Seperti yang sudah Bunda katakan, bahwasanya kalian memiliki 2 gangguan sistem pencernaan pada manusia. Untuk kelompok bulan tadi membuat sistem gangguan pencernaannya diare dan sembelit atau konstipasi ya. Diare itu bisa diatasi seperti yang sudah kalian buat kemarin, yaitu membuat oralit ya. Jadi kalian kemarin sudah praktek membuat oralit, itu adalah salah satu solusi ataupun cara mengatasi dari penyakit diare yang diangkat oleh kelompok bulan. Oke. Dari presentasi yang sudah dilaksanakan ataupun dipaparkan oleh kelompok bulan, adakah yang ditanyakan? Oh ya, Mas Febri, silakan maju depan Mas Febri. Apa pertanyaannya? Apakah penyebab penyakit diare dan bagaimana cara mengatasinya? Silakan kelompok bulan, adakah yang mau menjawab? Maju ke depan, Mbak Tina. Nanti. Silahkan duduk kembali. Oke, nah dipahami Mas Febri pertanyaan tadi? Jawabannya seperti itu ya. Oke, selain daripada Mas Febri, adakah yang ditanyakan dari presentasi yang dipaparkan oleh kelompok bulan? Silahkan Mas Oja, apa pertanyaannya? Maju ke depan Mas Oja. Penyakit konstipasi dan bagaimana cara mengatasinya? Apakah penyebab penyakit konstipasi dan bagaimana cara mengatasinya? Ayo, siapa yang bisa menjawab dari kelompok bulan? Oh, Mbak Devi mau menjawab juga. Boleh beri kesempatan untuk Mbak Devi juga menjawab. Silakan. Penyebab penyakit keluarganya. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Devi. Bagaimana Mas Oja, bisa dipahami jawaban dari Mbak Devi? Oke, silahkan duduk kembali. Jadi tadi pertanyaannya Mas Oja, penyebab penyakit konstipasi dan bagaimana cara mengatasinya. Ya, jadi seperti yang Mbak Devi katakan, penyebab penyakit konstipasi kurang makan makanan berserat seperti sayur dan buah-buahan. Selanjutnya kurang minum air putih, kebiasaan menunda buang air besar. Jadi anak-anak, ketika kalian memang sudah kebelet untuk buang air besar, boleh izin ke belakang ketika ini ya. Bunda sudah ngajar nih di kelas. Kalau kalian kebelet nih pengen BAB, buang air besar, izin sama Bunda untuk ke belakang, untuk ke toilet tuh izin mau buang air besar. Bunda kan nggak mungkin marah toh. Jangan ditahan-tahan ya, karena kalau kalian tahan-tahan mau BAB itu dapat mengakibatkan sembelit ataupun yang disebut dengan konstipasi ya. Tanyakan lagi atau tidak? Tidak, berarti sudah paham semua. Kalau sudah paham semua, kita beri tepuk tangan lagi untuk kelompok bulan. Silakan duduk kembali Mbak Devi. Oke, selanjutnya kalian akan Bu Endah beri soal evaluasi. Jadi kalau LKPD yang kalian sudah kumpul ini tugas kelompok, ini adalah penilaian tugas kelompok. Tetapi untuk penilaian evaluasi, kalian penilaian mandiri. Jadi kerjakan secara mandiri, tidak boleh contekan, kerjakan sendiri-sendiri. Ya, bisa dipahami? Ya. Jangan lupa ditulis namanya ya.
habis? Oke, ini Bu Indah pinjam ini. Silakan. Waktunya sudah habis. Silakan ketua kelas mengumpulkan hasil dari evaluasi. Ketua kelas yang Mas Febri saja yang mengumpulkan. Oke, silakan Mbak Pina dengan Mas Febri membagikan kembali hasil dari evaluasi yang sudah kalian kerjakan. Sini. Kan dengan temannya lagi ya. Oke, itu adalah hasil dari evaluasi yang sudah kalian kerjakan. Yang luar biasa karena nilainya semua sudah bagus. Ya. 2 anak mendapatkan 90, sisanya 100. Artinya di sini Bu Ida katakan kalian memang rata-rata sudah memahami terkait materi yang sudah kita pelajari dan kita sampaikan. Ya. Nah, sekarang akan Bu Ida bahas terkait evaluasi yang sudah kalian kerjakan. Ya. Soal pertama, tolong dibacakan oleh Mas Febri. Soal pertama maju ke depan. Mendapatkan penghargaan kelompok yang paling baik, ya paling kompak, ya artinya nggak ada kelompok yang gitu ya. Ya semua baik tapi ada yang terbaik, ya. Bu Endah beri penghargaan kepada kelompok bintang. Tepuk tangan untuk kelompok bintang. Nanti dibagi teman-temannya rata ya. Tapi baginya nanti disimpan dulu, nanti maamnya pas jam istirahat. Dan ini adalah penghargaan untuk kelompok bulan. Silakan Mbak Devi maju ke depan. Tepuk tangan untuk kelompok bulan. Kita untuk hari ini kita menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ya, kita simpulkan bersama-sama. Ya, coba untuk penyimpulan pertama silakan Mbak Pina maju ke depan untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Tepuk tangan untuk Mbak Pina. Ya, itu adalah kesimpulan dari perbedaan iklan media elektronik dan iklan media cetak. Simpulkan secara bersama-sama. Selanjutnya kita akan menganalisis kelebihan dan kekurangan kita pembelajaran hari ini. Coba siapa yang berani maju ke depan menganalisis kelebihan dan kekurangan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Silakan Mbak Devi untuk maju ke depan. Ya, pertemuan berikutnya organ pernapasan pada manusia. Bukunya sudah Bu Indah tata di perpus. Jadi besok pagi kalian ambil di perpus, tata nanti bilang dengan penjaga perpus bahwasanya untuk materi organ pernapasan pada manusia bukunya sudah Bu Indah siapkan di sana. Oke, selanjutnya anak-anak harus lebih semangat lagi ya, harus lebih semangat. Ya, coba sekali lagi yuk kita tepuk semangat ya, lebih semangat. Tepuk semangat, yes. Jadi baiklah anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk membuka teman-temannya. Oke, anak-anak yang pastilah yang ibu sayangi dan ibu banggakan, marilah pembelajaran ini kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah. Bidadari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.